Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Kali ini saya akan membahas cara menyemai cabai di tray semai, dan ini video lanjutan part kedua. Untuk part ke-1 bisa kawan simak videonya di link ini ya, atau link video part ke-1 akan saya cantumkan di kolom komentar. Dan ini perkembangan di usia 25 hari setelah semai. Terlihat persemaian ini memiliki purna tumbuh 99% tanpa rebah semai, bebas layu, dan busuk batang. Pertumbuhan lebih sehat dan serasi. Tanpa bicara panjang lebar, sebelum masuk ke bagian dokumentasi pertama di usia 5 hari setelah semai, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Di usia 5 hari setelah semai, mulsa penutup dibuka di waktu sore ya, supaya proses perkecambahan bisa terbentuk di malam hari ketika suhu hangat dan tidak terpapar panas matahari. Di usia 5 HSS, persemaian sudah mulai berkecambah dan bulu-bulu akar mulai tumbuh. Saya sarankan agar perkecambahan tumbuh lebih optimal, sebaiknya saat menyemai, biji tidak perlu dikubur dengan tanah dan lubang semai jangan terlalu dalam. Jika terlalu dalam dan dikubur, biji akan berkecambah naik ke atas, memerlukan waktu yang cukup lama. Cukup membuat lubang sedalam kurang lebih 2-3 cm, kemudian mulai menyemai, lalu tutup dengan plastik mulsa. Diamkan kurang lebih 7 hingga 10 hari. Tapi perlu kawan ketahui juga ya, bahwa setiap bibit atau setiap jenis cabai memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang berkecambahnya lebih cepat, ada juga yang lama. 2-3 hari setelah mulsa dibuka, usahakan jangan dulu disiram. Karena jika terlalu sering disiram, cabai yang sudah berkecambah akan busuk akibat kondisi media semai terlalu lembab. Di usia 8 hari setelah semai, saya kocor dengan asam amino. Asam amino yang saya pakai dari merek dagang Fertiport. Kelebihan asam amino dari Fertiport terdapat 4 zat pengatur tumbuh, diantaranya auksin, giberelin, sitokinin, dan yang paling utama terdapat JPT brasinolid. Fungsi utama JPT brasinolid untuk mempercepat pembelahan dan perpanjangan sel tanaman, memperbanyak pertumbuhan bulu-bulu akar, untuk menyerap dan mengikat air dan unsur hara sesuai kebutuhan tanaman. Selain JPT, pada Fertiport terdapat asam organik alami seperti asam humik, asam pulpik, vitamin, dan enzim. Asam amino dari Fertiport sangat recommended karena sudah terbukti keunggulannya dan sudah lama saya gunakan juga semenjak merawat cabai tanpa mulsa. Sedikit akan saya bahas tentang manfaat asam amino Fertiport. Asam amino merupakan zat yang mengatur hormon tumbuh untuk perkembangan tanaman. Hormon tersebut diantaranya JPT brasinolid, auksin, giberelin, dan sitokinin. Keempat hormon tersebut merupakan suatu yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang tanaman. Asam amino merupakan bahan baku sebagai pertumbuhan hormon, bermanfaat untuk meningkatkan kandungan klorofil sehingga proses fotosintesisnya lebih cepat. Menambah zat pengikat unsur mikro, bermanfaat untuk membuka stomata, dan ada banyak manfaat lainnya dari penggunaan asam amino. Mohon maaf ya, saat mengaplikasikan asam amino di usia 8 hari setelah semai tidak terdokumentasikan karena waktu itu baterai HP dalam keadaan lowbat. Tapi untuk dosis pemakaian dari 5 liter air, saya gunakan hanya satu tutup botol. Diaplikasikan dengan cara dikocor di setiap lubang tray semai. Dan ini perkembangan di usia 14 hari setelah semai, 6 hari setelah diaplikasikan asam amino. Daya tumbuh 99%, memiliki batang yang tinggi, dan keseluruhan persemaian sudah berdaun 2. 95% pertumbuhan lebih sehat dan seragam.
5%-nya ada beberapa yang belum keluar karena kulit dari biji terlalu keras. Itulah pentingnya sebelum penyemaian biji harus dijemur atau direndam dengan air hangat beberapa menit. Ketika persemaian sudah berdaun dua, usahakan media semai jangan sampai kering. Maksimal disiram 2 hari sekali, karena mengingat cuaca musim kemarau yang panasnya sangat begitu ekstrim. Usahakan persemaian harus terlindung dari panas matahari langsung ya. Atasnya bisa ditutup dengan plastik UV ataupun ultraviolet ataupun paranet. Supaya persemaian ini tidak tumbang ataupun roboh saat disiram, saya gunakan botol aqua yang tutupnya dilubangi. Cara ini lebih mudah dan lebih cepat. Ini perkembangan usia 18 hari setelah semai, sudah muncul daun ketiga dan keempat. Untuk memacu pertumbuhan lebih optimal, saya aplikasikan pupuk makro majemuk yang tinggi kandungan unsur fosfat dari merek Merauke MAP dengan dosis 1 sendok makan, dan diaplikasikan juga trichoderma sebanyak setengah sendok makan dari 5 liter air. Gunakan air yang bersih ya, jangan gunakan air yang sudah terkontaminasi atau air yang berbau dan berwarna. Gunakan air sumur. Untuk pengocoran saya gunakan botol yang sama yang digunakan untuk penyiraman setiap hari. Dikocor sepintas saja, jangan sampai basah kuyup. Yang penting permukaan media semai basah. Dan ini perkembangan di usia 3 minggu atau 21 hari setelah semai, 3 hari setelah dikocor atau diaplikasikan pupuk makro majemuk dan trichoderma. Terlihat batang lebih tinggi dan kokoh, daun mulai semakin lebih lebar, pertanda pertumbuhan perakaran subur dan lebih sehat. Jika perakaran sehat, maka pertumbuhan daun muda ataupun daun berikutnya juga lebih cepat. Ada sebagian yang memiliki batang yang pendek, biasanya batang yang pendek lubang saat menyemai terlalu dalam. Jika lubang terlalu dalam, biasanya tidak tumbuh, dan ada 2 faktor jika lubang terlalu dalam. Faktor yang pertama, kecambah sulit naik ke atas dan membutuhkan waktu yang lama dan memiliki batang lebih pendek karena posisi batang lebih banyak terkubur. Untuk faktor yang kedua, persemaian tidak tumbuh ya, karena saat biji berkecambah terjadi pembusukan karena terlalu lembab dan terlalu dalam. Di usia 24 hari setelah semai, persemaian sangat rentan terserang virus Gemini ataupun kuning yang ditularkan oleh kutu kebul. Selain mudah terserang virus Gemini, di usia 3 minggu ke atas, persemaian juga rentan terserang keriting daun akibat hama kutu, yaitu hama trip dan tungau. Karena persemaian di atas usia 3 minggu sudah banyak tumbuh daun muda yang hijau, sehingga menarik perhatian hama kutu tersebut. Untuk mencegah dan melindungi persemaian dari virus Gemini dan keriting daun, saya spray dengan bioaktivator dari merek Vertifort. Untuk dosis saya gunakan hanya 1/4 tutup dari 2 liter air. Vertifort adalah nutrisi khusus yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan keriting daun, virus Gemini, patek ataupun antraknos, penyakit jamur, dan penyakit bakteri seperti layu bakteri, layu fusarium, bercak daun, busuk daun,
kresek, embun tepung, akar gada, dan beberapa penyakit lainnya. Biovertivot memiliki cairan yang sangat kental, jadi sebelum digunakan harus dikocok terlebih dahulu. Bisa diaplikasikan dengan cara kocor dan spray. Yang saya sukai dari bioaktivator ini memiliki cara kerja sistemik ya, yang mana cara kerja sistemik setelah dispray dan mengenai organ tanaman seperti daun dan batang, racun sistemik akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui daun dan akar, sehingga dapat membunuh hama yang berada di dalam jaringan tanaman seperti jamur dan bakteri. Untuk informasi dan perawatan selanjutnya hingga persemaian ini siap untuk dipindah tanamkan akan dimuat di video berikutnya ataupun part ketiga, karena ada teknik khusus sebelum bibit ini siap untuk dipindah tanamkan. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.